Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Heni Widiani SHMH. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi, langsung saja ini media video presentasi dari kami. Halo, saya Atika Hanum. Di sini saya akan memandu jalannya video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Oke, di sini ada Muhammad Idil Farhan, kemudian ada Aurelia Agatha, dan saya sendiri Atika Hanum. Kemudian ada Mila Devitasari, dan yang terakhir ada Nafira Berliani. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi hukum dan politik dalam penyelesaian konflik dalam mewujudkan keadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Pengertian politik. Politik adalah permainan kekuasaan. Dalam masyarakat yang tidak berhukum atau hukum rimba, melarat dan berbudaya rendah pun, politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Sedangkan hukum adalah pelembagaan aturan ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan individu perlu dikontrol oleh hukum. Maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk berpindah dari satu individu kepada individu lain. Sedangkan budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan sebagainya. Di dalamnya termasuk nilai-nilai moral, agama, sopan santun, seni, pendidikan, dan sebagainya. Keempat hal tersebut merupakan indikator kesuksesan dalam sebuah masyarakat atau suatu bangsa. Masing-masing berurutan dan secara umum tidak bisa dibolak-balik, namun satu sama lain saling mempengaruhi. Di dalam kata budaya, terkandung supremasi perkembangan manusia dalam tahap perkembangan paling tinggi. Di dalamnya terkandung makna peradaban atau civilization, yang membuatnya terletak pada titik paling jauh dari dunia marga satwa. Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun di mana pembangunan merupakan keputusan politik. Sedangkan pembangunan jelas-jelas membutuhkan legalitas dan sektor hukum. Dalam kaitan kondisi politik dan hukum, sangat menarik untuk dikemukakan pendapat Philip Nonet dan Philip Gilsmith yang mengetengahkan suatu teori mengenai keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yaitu Hukum represif. Hukum represif yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif. Hukum represif banyak mengandalkan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada di pihak rakyat. Perhatikan paling utama hukum represif adalah dengan terpeliharanya dan diterapkannya tata tertib, ketenangan umum, pertahanan otoritas, dan penyelesaian pertikaian. Pada umumnya, hukum represif menunjukkan ciri sebagai berikut. Yang pertama, institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik. Hukum diidentikan dengan reaksio diktat. 2. Perspektif resi mendominasi segalanya. Dalam perspektif ini, penguasa cenderung mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat. Ketiga, kepentingan bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan di mana mereka dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluhan-keluhannya. Apabila keadilan semacam itu memang ada, adalah terbatas. Keempat, badan-badan khusus seperti polisi misalnya menjadi pusat-pusat kekuasaan yang bebas. Kelima, suatu rezim hukum rangkap melambangkan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola-pola
subordinasi sosial. Yang keenam, hukum dan otoritas resmi digunakan untuk ditegakkan konformitas kebudayaan. Selanjutnya ada hukum otonom. Hukum otonom yaitu hukum sebagai perantara yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Karakter khas dari hukum otonom dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, hukum terpisah dari politik. Yang kedua, tertib hukum mendukung model peraturan atau model of rules. Yang ketiga, prosedur adalah jantung hukum, keteraturan dan keadilan atau fairness, dan bukannya keadilan substantif, merupakan tujuan utama dan kompetensi utama dari tertib hukum. Yang keempat, ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sementara terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Selanjutnya, hukum responsif. Hukum responsif yaitu hukum yang merupakan sarana respon atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun karakteristik dari hukum responsif yakni yang pertama, di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tatanan hukum tergantung pada model institusi hukum yang lebih kompeten. Yang kedua, tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik sehingga mengundurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi konsepsi tatanan semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata. Yang ketiga, karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik dan lalu meningkatkan kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi hukum yang juga mengancam memperlemah integritas institusional. Yang keempat, di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tatanan hukum tergantung pada model institusi hukum yang lebih kompeten. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hukum dan penyelesaian konflik sosial. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia. Melalui berbagai produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan, dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta memproduksi diri dalam berbagai sikap dan perilaku sosial masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hukum di Indonesia telah melembagakan kekerasan dalam berbagai bentuk pengaturan kebijakan dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan sehari-hari. Keadaan tersebut disebabkan masyarakat Indonesia tertentu mengalami kesulitan untuk mengenali lagi referensi lain dalam kehidupan sosialnya selain kekerasan itu sendiri. Pola represif yang beroperasi selama rezim otoritarian telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat Indonesia, sehingga mereka kehilangan kapasitas, kreativitas sosial, dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain menggunakan cara-cara kekerasan. Perilaku kekerasan justru dihidupkan kembali oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara yang mengenalkan kembali pola-pola kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Sebagai contoh, penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang telah menghancurkan struktur kepemimpinan lokal. Materi ketiga yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu cita-cita bangsa yang terumus dalam sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena bidang ini sangat luas, pembahasannya berpusat pada keadilan dalam aspek sosial politiknya. Aspek ini dianggap paling relevan dengan situasi saat ini. Salah satu infrastruktur tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa kehancuran masyarakat Indonesia yang berada, lebih tepatnya kehancuran politik yang disebabkan oleh berbagai masalah yang muncul di bidang ekonomi, agama, hukum, budaya, pendidikan, lingkungan alam, dan manusia. Akibat macetnya politik dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di banyak daerah, prinsip-prinsip ini tampaknya semakin diabaikan dan bahkan ditinggalkan oleh orang-orang, termasuk politisi, pebisnis, dan yang memiliki sumber daya dan berpengaruh dalam hal ini. Apa yang terjadi sekarang, politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, menjadi arena perebutan kekuasaan untuk memenangkan kepentingan kelompok. Kepentingan ekonomi dan keuntungan finansial bagi orang dan kelompok adalah tujuan utama. Tatanan perekonomian di Indonesia mendorong adanya kolusi kepentingan antara pemilik modal dan pejabat untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu selain politisi yang berkepentingan untuk mendapatkan uang. Situasi yang mengkhawatirkan di atas harus dilihat dan diterima sebagai tantangan untuk terus berjuang penuh harap, bersama dan dalam solidaritas membangun masa depan yang lebih sejahtera. Presentasi kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe ya. Saya Atika Hanum, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.